Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menjelaskan materi dari tugas sidang sebagai syarat lulus sidang tugas akhir saya. Nama saya Surahman, NIM 2018-11-108, Program Studi Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit, Politeknik Kelapa Sawit Citra Wida Edukasi Bekasi tahun 2021. Dengan dosen penguji yang pertama Ibu Fira Irmasari SPMSI, Ibu Silvia Madusari SSI MSI, dan Bapak Toto Suryanto SPMSI. Yang pertama ada proses administrasi dan pelaksanaan panen di PT WTL. Administrasi panen yang pertama ada apel pagi. Di apel pagi kita akan menjelaskan tentang kegiatan pada hari itu. Di apel pagi ini biasanya memberitahukan tentang kalau ada buah yang tertinggal pada kegiatan pemanenan hari sebelumnya, itu diberitahukan pada apel pagi hari itu juga. Selanjutnya, mandor panen mendata atau mengabsen tenaga kerja panen menggunakan buku kerja mandoran panen atau BKM dan diisi oleh mandor panen. Selanjutnya, tenaga kerja melakukan pemanenan. Selanjutnya, mandor panen melakukan sensus TPH untuk mengetahui jumlah TBS yang dapat diangkut. Jumlah TBS yang dihitung kemudian ditulis di surat pengantar buah atau SPB dan diserahkan ke supir untuk diberikan ke penjaga jembatan timbang atau petugas jembatan timbang memberikan SPB dan bukti timbang apabila mobil sudah melakukan penimbangan. Selanjutnya, SPB dan bukti timbang yang dibawa supir kemudian diberikan kepada mandor panen untuk direkap datanya dan dibuat laporan, dan laporan hasil panen diserahkan kepada Karani untuk dibuat laporan asisten kemudian ditandatangani oleh asisten. Kegiatan pelaksanaan panen. Tenaga kerja melakukan apel pagi. Selanjutnya, tenaga kerja melakukan pemanenan. TBS yang dipanen adalah TBS yang memenuhi standar kematangan buah sesuai SOP PT Unggul Widya Teknologi Lestari. Standar kematangan TBS adalah apabila telah ditemukan brondol 1 yang terdapat di piringan tanaman kelapa sawit secara alami. Pemanenan menggunakan dodos dilakukan dengan mencuri buah tanpa melakukan pemotongan pelepah kelapa sawit. Pemanenan menggunakan egrek dilakukan dengan memotok atau menurunkan pelepah terlebih dahulu dan tidak menurunkan TBS yang telah matang. TBS yang telah diturunkan kemudian dilakukan pengangkutan ke tempat pengumpulan hasil atau TPH. Selanjutnya, TBS yang di TPH kemudian dilakukan pengangkutan menggunakan truk dengan kapasitas 7-8 ton dan dibawa ke pabrik. Selanjutnya ada kegiatan weeding out di PT WTL. Cara kerja weeding out di PT WTL yaitu yang pertama dilakukan apel pagi untuk memberitahukan kegiatan yang akan dikerjakan tenaga kerja. Selanjutnya, mandor menginformasikan luasan dan juga lokasi yang akan dilakukan pekerja weeding out. Tenaga kerja menyiapkan alat yang digunakan untuk weeding out. Alat yang digunakan adalah arit atau sabit. Kalau di PT Unggul sendiri pekerjanya biasa menyebut dengan sobek. Tenaga kerja memasuki lokasi yang akan dilakukan weeding out. Gulma yang tumbuh di jalur antara tanam dan baris dipotong serendah mungkin. Gulma yang telah dipotong kemudian dikumpulkan dan diangkut ke tempat pembuangan untuk didiamkan beberapa hari hingga kemudian dibakar. Tenaga kerja yang digunakan di PT WTL pada proses weeding out adalah 10 HK. Selanjutnya, pembibitan di PT WTL. Jenis pembibitan yang digunakan di PT WTL adalah double stack. Pembibitan double stack adalah
pembibitan yang menggunakan 2 kali pembibitan, yaitu pre-nursery atau pembibitan awal selama 3 bulan dan kemudian dipindahkan ke masa main nursery atau pembibitan utama, yaitu selama 9 bulan. Luas lahan yang digunakan pada pembibitan di PT WTL adalah 8 hektar dengan jumlah bibit 8.653 bibit. Pengambilan gulma yang dilakukan di PT WTL pada pembibitan adalah menggunakan cara kimia, herbisida sistemik, dan juga manual, atau menggunakan arit atau sabit, atau juga biasa bahasa daerah di sana disebut dengan cobek. Pengendalian gulma dilakukan di dalam dan di luar polybag. Pemupukan yang dilakukan di PT WTL menggunakan pupuk NPK 15, 15, 64 dengan dosis 10 gram. Cara pemupukan yang dilakukan ialah dengan cara menabur pupuk di piringan dalam polybag dengan jarak pupuk ke tanaman adalah 5 cm. JAT dan JAB kelapa sawit. JAT adalah jarak antar tanam dan JAB adalah jarak antar baris. JAT dan JAB adalah jarak yang digunakan untuk menentukan jarak penanaman kelapa sawit, sehingga kelapa sawit dapat menerima cahaya matahari sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan kelapa sawit. Cara mencari JAT dan JAB kelapa sawit sebagai berikut. Jika diketahui SPH 128 pokok dan yang ditanya JAB dan JAT, maka jawabannya JAB sama dengan akar luas areal dibagi SPH dikali 0,866. 0,866 ini adalah angka dari sin 60. JAB akar 10.000 ada luas areal dari 1 hektar dibagi 128 dan kemudian dikali 0,866. Kemudian didapat akar 69,28 dan kemudian diubah ke meter yaitu 8,3 meter. JAT adalah JAB dibagi 0,866 didapat 8,3 dibagi 0,866 dan kemudian didapat hasil JAT yaitu 9,5 meter. Alasan kelapa sawit ditanam dengan menggunakan metode mata 5. Kenapa sawit ditanam menggunakan sistem mata 5? Karena untuk mendapatkan jumlah tanaman kelapa sawit yang banyak dalam satu luasan, dan juga tanaman kelapa sawit mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Karena antar kanopi kelapa sawit tidak bersentuhan, sehingga pertumbuhan kelapa sawit menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang tugas syarat dari sidang akhir saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.